semuanya, perkenalkan aku Fatima Azahra dari kelas 10 TJAT 5. Di sini aku bakal nge-review sebuah buku fiksi. Nah, jadi buku ini tuh cocok buat kalian yang suka banget sama karya-karya fiksi bersejarah. Jadi aku yakin kalian bakal suka sama buku atau novel Laut Bercerita karya dari Leila S. Chudori. Nah, sebelum aku membahas bukunya, jadi aku mau memperkenalkan ke kalian tentang siapa sih penulisnya. Jadi penulisnya itu adalah Leila Salika Chudori atau biasa disebut Leila S. Chudori. Leila S. Chudori ini udah nulis karyanya sejak umur 14 tahun. Dari usia tersebut dia tuh udah menulis kayak novel, cerita pendek, skenario, bahkan drama televisi. Jadi karya dari Leila S. Chudori yang paling terkenal itu ada dua, yaitu yang judulnya Pulang dan juga Laut Bercerita. Jadi kedua buku ini tuh sama-sama berlatar belakang peristiwa bersejarah di Indonesia. Lalu Leila S. Chudori ini pernah mendapatkan beberapa penghargaan, kayak penghargaan penulis skenario drama televisi terpuji tahun 2006. Yang kedua ada penghargaan sastra Badan Bahasa Indonesia tahun 2011 untuk novel 9 dari Nadira. Nah, untuk novel Laut Bercerita ini sendiri juga dapat penghargaan sastra Asia Tenggara tahun 2020. Buku Laut Bercerita ini menggambarkan tentang peristiwa kelam pada tahun 1998. Dan kita juga diajak untuk flashback ke masa Orde Baru, di mana pada masa itu kan banyak sekali pembantaian dan masyarakat dibungkam. Menurut aku cerita ini tuh benar-benar menyayat hati dan juga cukup menguras emosi. Sampul bukunya ini juga kelihatan menarik karena temanya yang warna-warni, jadi menggambarkan keceriaan, padahal isi dari novel ini tuh lebih tragis daripada sampulnya. Terus kalau kita lihat lebih teliti lagi, di sampulnya bisa kita lihat ada gambaran tentang dasar laut dan terdapat dua kaki yang terikat rantai. Jadi menggambarkan isi cerita bukunya itu seperti apa. Seperti yang aku bilang tadi, Leila S. Chudori ini mengambil latar belakang Laut Bercerita dari peristiwa kelam tahun 1998. Menurut aku ini adalah sejarah kelam di Indonesia yang memakan banyak korban. Lalu ada juga sebanyak 13 aktivis yang hilang yang belum ada kejelasan tentang mereka. Entah mereka hidup atau mati, itu masih belum ada kejelasan sampai sekarang. Leila S. Chudori ini mengambil adegan dari Laut Bercerita terinspirasi dari tokoh nyata yang dia interview sebagai narasumber dari buku ini. Jadi nggak salah, memang buku ini tuh terasa kayak nyata, kayak memang benar-benar terjadi di masa itu, meskipun cerita ini hanya fiksi sejarah aja. Di sini juga menjelaskan tentang perjuangan dari keluarga, teman-teman, dan kekasih para korban yang hilang untuk mencari keadilan dan kejelasan tentang keberadaan mereka yang hilang. Lalu kalian juga dapat menemukan kalimat puisi yang ada di awal prolog yang berbunyi, "Matilah engkau mati, kau akan terlahir kembali." Yang menurut aku memiliki arti bahwa meskipun para korban belum diketahui keberadaannya hingga saat ini, tetapi jiwa mereka akan tetap dikenang selamanya seperti terlahir kembali. Nah, buku Laut Bercerita ini memiliki dua sudut pandang, yaitu yang pertama ada sudut pandang dari Biru Laut, yaitu tokoh yang diceritakan dalam novel ini. Dan yang kedua ada sudut pandang dari Asmara Jati. Asmara Jati ini adik dari Biru Laut ya teman-teman. Jadi mereka berdua ini kakak beradik yang hidup pada masa Orde Baru. Seperti yang aku bilang tadi, pada masa ini masyarakat banyak yang dibungkam. Lalu buku-buku yang dianggap menentang atau kritis terhadap negara atau pemerintah juga dilarang. Jadi masyarakat pada masa itu seperti tidak bebas untuk berekspresi. Di bagian pertama ini berlatar belakang Rumah Soyegan pada tahun 1991. Ada beberapa mahasiswa yang memiliki kecintaan terhadap sastra, termasuk Biru Laut juga. Lalu pada saat itu juga Biru Laut mengenal dua organisasi, yaitu Winatra dan Wirasena. Dari sinilah para mahasiswa itu melakukan aksi dengan sembunyi-sembunyi, seperti melakukan diskusi dan merancang strategi untuk melakukan pergerakan.
Organisasi ini memiliki pemikiran ingin menjadikan Indonesia menjadi negara yang berpikir demokratis. Alur dalam cerita novel Laut Bercerita ini adalah alur maju dan alur mundur. Jadi kalian harus membacanya dengan teliti, karena bisa saja tiba-tiba alurnya berganti seperti bagian pertama di Rumah Segan tahun 1991. Kemudian bab berikutnya di sebuah tempat di dalam gelap tahun 1998. Dan berikutnya di Ciputat tahun 1991 lagi. Dalam buku ini, mereka itu adalah para aktivis yang menentang pemerintah. Jadi ada beberapa bagian yang menjelaskan bagaimana mereka melakukan diskusi secara sembunyi-sembunyi dan melakukan pergerakan untuk menentang pemerintah. Tapi pemerintah juga sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka juga berusaha untuk menangkap dan menyiksa biru laut beserta teman-temannya. Bahkan diceritakan juga saat biru laut dikejar-kejar intel sampai harus berpindah-pindah tempat dan harus mengganti namanya. Gambaran dari siksaan biru laut dan teman-temannya ini seperti nyata banget, karena Leila Eskudari ini mengambil kisah nyata dari narasumbernya yaitu Nezar Patria, yang saat itu ia menjadi seorang aktivis dan sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia sejak 2023 lalu. Lalu ada bagian kedua atau sudut pandang kedua, yaitu saat biru laut hilang. Sudut pandang ini adalah sudut pandang dari Asmara Jati, di mana ia adalah seorang adik yang kehilangan kakaknya. Di sini diceritakan bagaimana ayahnya, ibunya, dan Asmara Jati ini berjuang untuk mencari kejelasan tentang keberadaan sang putra sulung yaitu biru laut. Mereka dengan sabar dan setia menunggu kepulangan biru laut. Secara nggak langsung, novel ini mengajak kita untuk merasakan langsung apa yang dirasakan oleh korban dan juga keluarga korban. Dan sebagai pengingat peristiwa kelam yang ada di Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Nah, sampai sini aja menurut aku buku Laut Bercerita ini udah seru banget. Bahkan di Goodreads sendiri Laut Bercerita mendapatkan rating 4,63 dari 5 bintang. Dan yang kasih rating sendiri udah 7.000 orang lebih. Jadi buku ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Saking bagus dan populernya buku ini sampai diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan diterbitkan film pendek berdurasi 30 menit. Jadi buat kalian yang belum membaca buku Laut Bercerita ini, kalian harus banget cobain baca buku ini karena supaya kalian tahu apa yang terjadi pada masa 1998. Segitu aja, terima kasih.